Pemirsa, korban meninggal dunia akibat ledakan tungku smelter milik PT ITSS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah bertambah menjadi 18 orang. Untuk menentukan tersangka peristiwa tersebut, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Korban tewas ledakan smelter milik PT Indonesia Singhan Stainless Steel bertambah dari 13 menjadi 18 orang. Tambahan 5 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia saat menjalani perawatan pada Senin dan Selasa kemarin. Dari total 18 korban jiwa, 10 orang diantaranya merupakan tenaga kerja Indonesia, sedangkan 8 korban lain merupakan tenaga kerja asal Tiongkok. Sementara itu, pihak kepolisian saat ini masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan tersangka dari tragedi tersebut. Ya, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan ledakan tungku smelter atau pasca ledakan tungku smelter. Kami sudah bergabung bersama dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Joko Winartono. Selamat sore, Pak Joko. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Joko, saya harus konfirmasi terkait dengan korban meninggal akibat ledakan tungku smelter ini, jumlahnya 18 orang atau bagaimana, Pak? Terkait dengan jumlah korban, kita berduka hari ini bertambah 1 orang lagi, Mbak. Keseluruhan 19 orang korban. Yang terakhir adalah korban tenaga kerja Indonesia. Keseluruhan 19 orang, 8 orang tenaga kerja asing, 11 orang tenaga kerja Indonesia, Mbak. Demikian. Oke, jenazah saat ini sudah dikebumikan atau dibawa dipulangkan ke keluarganya, Pak Joko? Untuk jenazah dibawa sama keluarga, Mbak, ke kampung halaman. Oke, baik, berarti total saat ini ada 19 korban meninggal, 6 WNA keseluruhan dari Cina dan 11 WNI. Betul, Pak? 19 jadi 8, Mbak. 8 TKA. 8 TKA dan berapa WNI, Pak? 11, Mbak. 11 WNI. Baik, Pak Joko, dari investigasi terkini yang dilakukan oleh kepolisian, sudah ditemukankah penyebab dari ledakan? Terima kasih, Mbak. Jadi sampai dengan saat ini Polda Sulawesi Tengah telah menerjunkan 2 tim. Dua tim ini kita melaksanakan investigasi terkait dengan pemeriksaan saksi-saksi. Kemudian untuk yang di TKP sendiri sampai dengan saat ini masih berlangsung dari pihak Inapis dengan backup laboratorium forensik dari Makassar, Mbak. Jadi masih berlangsung, masih bekerja. Jadi hasilnya juga kita masih menunggu sampai dengan saat ini, Mbak. Demikian. Oke, saksi-saksi yang diperiksa ini dari pihak mana saja, Pak Joko? Untuk saksi dari internal karyawan, baik karyawan yang tidak sebagai korban maupun yang sebagai korban yang bisa kita mintain keterangan, Mbak. Demikian. Adakah yang mengatakan melihat bagaimana ledakan tersebut terjadi atau seperti apa kondisi atau situasi sebelum ketika ledakan terjadi? Jadi dari investigasi penyidik, mereka menanyakan seputar kaitan dengan apa yang terjadi di TKP, kemudian setelah itu terjadi apa, kesemuanya itu ditanyakan oleh tim investigasi, Mbak. Namun demikian untuk pastinya kami belum bisa ungkap. Nanti saatnya, pada saat nanti kesimpulan, kami akan expose lebih lanjut ke media. Demikian, Mbak. Pak Joko, apakah pertanyaan tersebut juga meliputi terkait dengan prosedur keselamatan kerja di PT ITSS ini? Pastinya untuk tim penyidik investigasi yang kita terjunkan, mereka akan menanyakan secara komprehensif apa yang terjadi kaitan dengan peristiwa tersebut. Demikian, Mbak. Oke, pemeriksaan juga nanti akan dilakukan, Pak, kepada pemilik perusahaan? Pastinya kepada para pihak yang terkait dengan operasi perusahaan, kemudian sampai dengan kemarin terjadi ledakan, pastinya kita akan mintain keterangan semua, Mbak. Oke, Pak Joko, saya kembali ke korban, terkait dengan korban saat ini atau informasi terakhir yang kami terima ada 29 korban luka yang dirawat di RSUD Morowali. Perkembangannya sampai dengan saat ini seperti apa, Pak? Untuk korban sendiri sampai dengan saat ini, Pak, masih dirawat di rumah sakit. Kemudian yang sudah dinyatakan boleh kembali ke rumah ada berapa 5 orang yang diklasifikasikan luka ringan.
Sementara yang dikategorikan luka berat masih dirawat di rumah sakit Morowali, kemudian yang kategori sedang itu masih dirawat di klinik IMIP, Mbak. Demikian. Baik. Pak Joko, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga proses investigasi berjalan lancar, proses pengobatan untuk para korban luka juga berjalan dengan aman, serta tentunya keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih banyak Pak atas waktunya sore hari ini. Selamat sore.